Hmm, kayaknya kita bisa langsung mulai aja deh. Sebentar ya. Soalnya ini nggak terlalu banyak juga yang join hari ini, jadi kita mulai aja dulu nggak apa. Sebentar. Oh, Tes, tes, ayo, oke. Em, Kali ini kita akan belajar tentang Wechsel Prepositionen alias em, keterangan tempat ya. Jadi kayak kita ngasih tahu lokasi baik benda maupun orang. Itu di bawah ada tulisannya fungsi dari Wechsel Prepositionen adalah preposisi yang untuk memberitahu lokasi baik benda maupun orang. Seperti kayak di depan, di belakang, di samping, di antara gitu. Nah, di sini di gambar itu ada beberapa posisi posisi benda atau orang yang bisa kita hafalin dalam bahasa Jerman ya preposisinya. Yaitu ada an tuh di samping menempel atau an tuh sebenarnya artinya adalah pada ya, pada. Lalu ada auf itu ada di atas menempel. Lalu ada hinter itu di belakang. Lalu ada in itu di dalam. Ada neben itu di samping tapi tidak nempel. Lalu Uber itu di atas tapi nggak nempel. Lalu ada unter itu di bawah. Lalu ada for itu di depan. Dan ada Zwischen itu di antara. Unternya itu mau nempel nggak nempel, pokoknya di bawah itu namanya unter ya. Lalu itu tadi beberapa keterangannya bisa dihafalin. Kalau misalnya teman-teman udah hafalin, sekarang kita akan beranjak ke kasusnya. Mungkin bisa di screenshot dulu. Ya, ini ya, keterangan tempat posisi sih, posisi benda maupun orang. Nah, lalu ada kasus-kasusnya teman-teman. Jadi nggak segampang kita, oh ini posisinya pada, berarti tinggal bikin kalimat udah langsung bisa. Enggak teman-teman, tapi ada kasusnya yang harus diikuti setelah preposisi itu. Gitu ya. Kayak kemarin kita belajar datif, kalau misalnya meet berarti kasih datif, kalau viewer berarti akusatif, kalau aus, von itu kan datif. Nah, di sini juga begitu. Jadi setelah an itu kita harus tahu itu akusatif atau datif. Lalu setelah for itu akusatif atau datif. Jadi nggak cuma satu preposisi ya untuk Entschuldigung, nggak cuma satu kasus untuk lokasi ini, untuk keterangan tempat yang menunjukkan lokasi ini ya, lokasi benda atau orang. Di sini uniknya itu adalah mereka ini nggak bisa cuman satu kasus. Nggak kayak, oh, meet udah pasti datif gitu. Viewer udah pasti akusatif. Enggak, teman-teman. Tapi mereka ini punya dua kasus, yaitu bisa akusatif dan juga bisa datif. Kapan kita gunain kasus yang akusatif dan kapan kita gunain kasus yang datif? Kita bisa lihat ini. Kita pertama-tama yang akusatif dulu ya. Nah, akusatif itu dia kalau objeknya aktif, ya, alias melakukan suatu tindakan atau bergerak. Contohnya, menaruh botol ke dalam kulkas. Nah, itu kan ada pergerakannya. Kita menaruh botol ke dalam kulkas, gitu. Jadi ada pergerakan. Kita menaruh bantal di atas kasur. Itu ada pergerakan ya. Yang tadinya kita nggak naruh, tiba-tiba kita pindahin bantal itu naruh di atas kasur. Itu yang namanya pergerakan, maksud saya di akusatif ini. Yaitu kita menggerakkan benda itu yang tadinya di mana kita taruh di mana gitu. Misalnya kita menaruh lampu itu di atas meja. Nah, itu merupakan suatu pergerakan ya. Jadi objeknya itu bergerak, gak diem di situ gitu. Lalu untuk em, kata tanyanya atau ya kata tanyanya itu adalah wohin, teman-teman. Jadi kalau misalnya di mana kamu menaruh lampu itu, nanti teman-teman pakai kata tanyanya adalah wohin ya. Wohin bla 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 gitu. Lalu untuk kata kerjanya gimana, Frau? Oke, untuk kata kerjanya sendiri, yang pertama ada stellen. Stellen itu adalah menaruh tapi posisinya berdiri.
Contohnya, aku menaruh lampu di atas meja. Ich stelle die Lampe auf den Tisch. Ya, stellen itu menaruh tapi posisi bendanya berdiri. Jadi kita harus bisa juga logikain kira-kira benda itu berdiri apa berbaring apa bagaimana gitu ya. Lalu yang kedua adalah legen. Legen itu adalah meletakkan tapi posisinya berbaring. Contohnya bantal ya. Em, Ich lege das Kissen auf das Bett gitu. Aku menaruh, Entschuldigung, aku meletakkan bantal itu di atas kasur. Ya, jadi legen ini meletakkan tapi berbaring. Jadi kita juga harus bisa mikir, oh benda apa aja yang berbaring ya? Kira-kira dia diletakin di berbaring apa berdiri gitu. Lalu yang ketiga adalah hanging. Hanging itu menggantung. Ya, menggantung biasanya sih pada dinding ya, menggantung jendela, menggantung jendela, kenapa jendela? Menggantung figura gitu ya, menggantung gambar, lampu juga kadang ada yang menggantung di dinding ya. Rata-rata sih pada-padanya di dinding. Lalu yang terakhir itu sebenarnya tidak ada di buku Network Noi A1, cuman saya tambahin yaitu Setsen. Lah, kenapa bisa duduk? Berarti bendanya duduk? Enggak, ini khusus untuk posisi orang ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang tadinya berdiri, mau duduk, itu pakainya juga Setsen. Contohnya, ich setze auf den Stuhl. Aku duduk di atas kursi, tapi itu posisinya mau duduk, ada pergerakan gitu. Pokoknya teman-teman hafal aja 4 verben ini, itu artinya objeknya itu aktif melakukan suatu pergerakan gitu. Jadi nggak cuman kayak lampu itu menggantung di dinding gitu. Itu nggak ada pergerakan, tapi harus ada orangnya berarti ya kalau melakukan pergerakan di sini. Berarti harus ada saya menaruh apa di atas meja, saya menaruh apa pada dinding, saya menaruh apa. Pokoknya harus ada suatu tindakan, harus ada pergerakan. Berarti kalau begini, objek itu kan nggak bisa ya bergerak sendiri. Berarti harus ada yang namanya subjek. Nah, kita langsung ke struktur kalimatnya aja. Kalau kalimat biasa, itu ada subjek, lalu verb, ya, verbnya pilih tadi tiga tadi ya, yang Setsen kan cuma orang ya, maksudnya tiga ini kalau benda. Nih ya, pilih tiga ini, tergantung posisi bendanya, dia berdiri, berbaring, atau menggantung, lalu objek, lalu preposisi, dan lalu ada keterangannya. Ya, maksudnya gimana itu keterangannya? Keterangannya itu maksudnya dia menaruhnya kemana gitu. Preposisi kan tadi tinggal pilih nih di sini. An, auf, hinter. Nah, keterangannya itu kayak keterangan tempatnya. Dia naruhnya di mana. Kalau misalnya di atas meja berarti auf den Tisch. Ya, kalau misalnya di belakang meja berarti hinter den Tisch. Tergantung teman-teman maunya kemana dan juga posisi bendanya itu di mana. Gitu. Lalu kalau misalnya we frage itu ada wohin. Lalu yang kedua ada kata kerja. Lalu ada subjek dan objek ya. Karena di sini masih kalimat pertanyaan ya. Jadi nggak mungkin kalimat pertanyaan langsung dikasih tahuin di atas ini atau ini enggak. Jadi di mana kamu menaruh misalnya lampu itu? Oke, jadi kesimpulannya, pokoknya kalau dia kasusnya akusatif, berarti objeknya itu ada pergerakan. Berarti kita membutuhkan suatu subjek. Contohnya aku menaruh pulpen di atas meja, seperti itu. Kata tanyanya cuma satu, yaitu wohin. Artinya di mana kamu menaruh apa gitu. Verbennya ada 4, tapi di sini teman-teman hafalin 3 aja ya, karena yang Setsen itu untuk orang doang. Ada stellen itu berdiri, posisi bendanya. Ada legen itu berbaring. Dan ada hängen, hängen itu menggantung posisi bendanya. Lalu struktur kalimatnya subjek, verben, objek, preposisi, baru keterangan tempatnya di mana. Preposisinya yang mana, Frau? Yang ini ya. Bisa dipilih salah satu tergantung teman-teman mau naruhnya di mana gitu ya. Oke, kita langsung ke konjugasi aja. Em, Kalau stellen, ich stelle, du stellst, er stellt, wir stellen, ihr stellen, ihr stellt, sih mereka sih Anda stellen.
Ini kata kerjaan peraturan semua kok teman-teman. Gak ada yang berubah kok. Terus kalau legen, ich lege, du legst, RCS leg, wir legen, ihr legt, si mereka si Anda legen. Lalu kalau hängen, ich hänge, du hängst, RCS hang, wir hängen, ihr hängt, sama si mereka si Anda hängen. Contohnya, saya meletakkan buku itu di atas meja. Meletakkan buku. Buku biasanya berbaring ya. Berarti ish, coba lihat verbnya yang berbaring. Oh, legen, Kak. Oke, ish lege. Meletakkan apa? Meletakkan buku itu. Ich lege das Buch. Kemana atau di mana? Oh, di atas meja, Kak. Oke, auf den Tisch. Ingat, setelah auf ini dia akusatif. Karena apa tadi? Karena dia ada melakukan suatu pergerakan gitu ya. Ada subjeknya yang menggerakkan benda itu, tiba-tiba ditaruh di atas meja gitu. Jadi, ich lege das Buch auf den Tisch. Saya menggantung foto itu pada dinding. Ich hänge das Foto an die Wand. Saya menggantung foto itu pada dinding. Menggantung, hänge. Menggantung apa? Menggantung foto, das foto. Pada mana? Pada dinding. An die Wand. Ya, ingat ininya. Akusatif ya. Jangan jadi datif atau apapun itu. Lalu saya menaruh cangkir itu ke dalam lemari atau di dalam lemari. Cangkir posisinya biasanya berdiri. Oke, berarti ich stelle cangkir itu di tase in dan Schrank. Karena dalam ya, dalam itu kan in ya tadi ya. Tuh, in dan Schrank. Seperti itu. Kalau misalnya kalimat pertanyaan, yaitu contohnya wohin, likes, do, dan Bleistift, atau genau. Jadi di mana kamu meletakkan pensil itu? Wohin, verbnya dipilih tadi antara tiga itu, kira-kira posisi bendanya berdiri, berbaring, atau menggantung. Baru subjeknya do, baru objeknya, dan Bleistift ya. Genau. Contoh lagi misalnya, wohin hängst du das Foto? Di mana kamu menggantung foto itu? Ich hänge das Foto an die Wand. Jadi setelah preposisinya diingat ya, itu adalah akusatif ya. Dan berarti di sini teman-teman harus ngafalin yang pertama kata kerjanya. Harus ingat pokoknya mana posisi yang berdiri, mana posisi yang berbaring, mana posisi yang menggantung. Yang kedua otomatis ini, preposisi ini ya. Di belakang, di depan ini harus teman-teman hafalin. Dan yang ketiga pasti tentunya artikel. Dan kosakatanya dibanyakin. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman sebelum kita latihan seperti biasa setelah ini latihan? Mm-mm. Alles klar? Oke, alles klar, Un. Kita lanjutkan ke latihan ya. Nah, latihannya ini karena mungkin ada beberapa teman-teman yang baru gabung, jadi kalau bikin kalimat sendiri agak susah. Di sini teman-teman tugasnya hanya menaruh itu preposisi dan juga artikelnya. Dia berubah kira-kira jadi apa. Seperti itu. Pilih salah satu aja, nggak perlu semuanya. Contohnya ini di atas. Wir stellen das Obst in den Kühlschrank. Ini buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan kalau bikin kalimat sendiri. Tapi kalau buat teman-teman yang mau bikin kalimat sendiri juga boleh. Nanti tinggal chat seperti biasa, terus kasih satu kalimat. Nanti saya cek gitu. Atau ada yang mau open mic juga boleh. Oke, ini berarti teman-teman harus cari artikelnya dulu ya. Terus ya genau. Tinggal diletakin aja artikel sama Excel prepositionnya. Oke, kita tunggu sampai 8 8:22:25 ya genau segituan lah pokoknya. Kalau ada yang mau open mic boleh, kalau misalnya
ada yang mau chat juga boleh. Kayak waktu itu kemarin, Sabtu kemarin. Betul. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Oke, silahkan dikerjakan. Ini ada yang mau coba? Mungkin ada yang baru join kali ya, jadi agak bingung. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, karena ini udah agak jauh, bisa eh, apa namanya, bisa bukan sendiri. Mau coba nomor 1, Oke, silahkan. which talent does ops in, sorry, nomor 2 ya, Iya, sorry. nomor An sudah Ya, kejawab. ya, nomor 2. Iya, Ya, Nummer 2. oke. Ihr hängt die Landkarte Oke. über Uhr. Neben, ini neben ininya, berarti neben. Artikelnya, Neben Di. artikelnya di, ya, di genau. neben. Berarti neben di ur. Ya. Seperti itu. Oke, good. Genau. Mau nyoba nomor lain lagi? Biar yang lain gantian. Oh, oke. Ya, genau. Di Underleute, yang lain ada yang mau nyoba juga? Nomor 3, Prof. Oke, bitte schön, silakan. Sie stellen den Wechsel Mhm. unter das Result. Ya, genau. Sie stellen den Zucker unter das Salz. Oke, good. Yang lain ada yang mau? Sebelum kita lanjut ke datif. Hmm.
Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti kita lanjutin dulu aja ya. Nah, kalau tadi kan akusatif, sekarang kita ke datif. Jadi seperti yang saya bilang, kasusnya tuh bisa dua, ya, Wexel preposisionan ini. Kalau datif, bedanya, kalau akusatif kan tadi ada pergerakan ya, kayak kita menaruh, berarti kan bendanya bergerak. Tapi kalau datif ini, dia itu pasif, alias tidak ada pergerakan. Jadi bendanya tuh cuma diem di situ aja. Contohnya gimana sih? Contohnya, bantal itu ada di atas kasur. Nah, itu kan diem ya dia. Oh ya, dia cuma diem di atas kasur gitu. Jadi nggak ada pergerakan. Berarti kalau kayak gitu, tandanya kalau dia subjeknya pasif, tidak ada pergerakan, berarti tidak ada subjek orang. Jadi kita cuma menggambarkan posisi benda itu ada di mana. Seperti itu. Ragewordnya itu adalah vo itu di mana, jadi dia menetap gitu ya. Verbnya ada stayen, stayen itu kalau posisi bendanya berdiri, ada liegen itu kalau posisi bendanya berbaring, ada hängen, hängen itu kalau tergantung, dan ada sitzen. Sitzen ini untuk orang aja tapi ya, yaitu duduk. Jadi kayak aku duduk samping kamu, ya berarti ich sitze neben dir gitu. Jadi duduk ini nggak terlalu banyak digunain si sitzen ini ya. Jadi kita lebih ke tiga verben yang tadi karena untuk objek gitu. Entschuldigung sebentar. Oke. Lalu struktur kalimatnya itu yang pertama untuk kalimat biasa ada subjek, lalu verb, lalu preposisi dan juga keterangan tempatnya sama kayak tadi. Berarti di sini kan nggak ada objek, berarti di sini bendanya itu sebagai subjek ya teman-teman. Di sini bendanya sebagai subjek. Jadi contohnya misalnya bantal itu terbaring di atas kasur. Berarti das Kissen liegt auf dem Bett. Seperti itu ya. Jadi nggak ada subjek orangnya teman-teman. Karena kita menggambarkan bendanya itu diem aja gitu. Nggak ada kita gerakin kayak akusatif tadi. W-fragenya wo, verb, sama subjek. Lalu contoh kalimatnya bagaimana Kak? Contohnya misalnya dari W-fragenya dulu ya. Di mana pensil itu berbaring gitu, terletak gitu ya. Berarti wo, lalu verbnya adalah liegen ya. Ini hati-hati, legen itu kalau dia akusatif, kalau dia ada pergerakan. Liegen kalau dia diem gitu ya. Jadi hati-hati, cuma tambahin i doang ini. Ya, jadi wo liegt pensil itu, der Bleistift. Ingat di sini pensilnya sebagai subjek ya, jadi nggak perlu diubah-ubah ya. Lalu jawabannya pensil itu terletak di atas meja. Der Bleistift terletak terbaring liegt di atas meja. Auf, jangan lupa karena ini posisinya diam, jadi setelah auf dia datif, bukan akusatif. Auf dem Tisch, ya. Der Bleistift liegt auf dem Tisch. Oke, di sini ada beberapa konjugasinya. Stehen berdiri ya, posisi bendanya ada stay, du stehst. Ini kalau orang ya teman-teman, tapi kalau bendanya satu state ya teman-teman. RCS itu sama aja kayak der Didas, jadi ikut aja state. Tapi kalau bendanya plural, ikut si mereka ini, si plural, yaitu stay. Lalu liegen, lig ya, kalau bendanya cuma satu, der Didas pokoknya ingat aja sama aja kayak RCS gitu ya. Lalu yang kalau bendanya plural si mereka ya ligen. Hängen, RCS-nya jadi hang. Lalu kalau mereka sama Anda jadinya hängen. Itu khusus untuk kalau plural juga ya. Seperti itu. Ini konjugasinya dihafalin teman-teman. Lalu di mana letak apel itu? Wo steht der Apfel ya. Berdiri ya apel ya. Jadi wo steht der Apfel. Apel itu di dalam kulkas. Der Apfel terletaknya bagaimana? Berdiri. Steht di dalam kulkas. In dem Kühlschrank atau im Kühlschrank. Seperti itu.
Jadi datif ya, karena dia nggak ada pergerakan teman-teman. Karena kita cuman kayak bilang, oh dia di atas meja gitu. Misalnya benda itu di bawah kasur gitu. Benda itu di dalam kulkas. Jadi kita cuman description bendanya doang. Nggak ada orang di sini, nggak kayak yang tadi akusatif ya. Akusatif kan ada orang. Saya meletakkan benda itu. Beda ya, sama kayak benda itu ada di atas meja gitu. Jadi yang satu bergerak, yang akusatif, ada orangnya yang menggerakkan bendanya. Tapi kalau yang datif, cuma benda toh. Gak ada orang yang menggerakkan karena dia memang pasif objeknya gitu. Cuman kita gambarin itu benda ada di mana gitu ya kalau datif. Seperti itu. Ini bisa diakses teman-teman kalau bingung karena sepertinya ya takutnya pada bingung kayak mau bikin kalimat tapi belum hafal bisa ada di description group. Jadi bisa dibuka aja. Seperti itu. Oh, Hmm? Bagaimana? mau nanya kalau sandal bahasa Jerman apa? Kenapa? Sandal, sendal, sendal, sandal, sandal, Ah, sendal, sendal. sendal. Tapi bahasa Jerman. Iya. Hmm. Sebentar, setahu saya sih tetap sandal. Ya betul, tetap sandal. Ada E-nya belakang. Oh, tetap sandal, sandal, Sandal. sandal, Ada E-nya di sandal. belakang. Betul. Oh, Sandal. ya kalau sandal itu posisinya apa? Berdiri? Tergantung kakak mau deskripsinya gimana. Tapi kan kalau sendal Oh, pasti berbaring. jatuhnya berbaring. Ah, bagaimana tuh? Hmm, Oh. enggak. Jatuhnya berbaring, betul-betul. Karena kalau kayak, Sepatu juga berarti sama ya. Sepatu kan sandal sama sepatu kurang lebih hampir sama ya, cuma beda hmm, ininya aja. Ya kan kalau kayak stay. sepatu sama sandal kan kurang lebih kan hampir sama ya. Iya, betul. Kayak gitu, sorry, berdiri kok. Stayen. Berdiri ya. Berbaring aneh. Oke. Iya, betul. Iya, jadi Tergantung dari berdiri ya posisi sandalnya. bendanya aja. Betul, berdiri. Stayen. Oke. Misalnya Hmm, stelle mm-mm. meine Sandale unter eh, apa apa tempat tidur apa? Unter das Bett. Das bed. Nah, oh, das bed aja gitu ya. Oke. Ya, genau. Seperti itu. Danke. Iya, bitteschön. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Jadi dilihat posisi bendanya aja ya. Kalau memang dia em, kayak bantal tuh ya kan bantal berbaring, berarti berbaring gitu. Kalau sepatu kan rata-rata juga berdiri. Kalau berbaring sebenarnya aneh. Jadi dilihat dari konteks bendanya aja ya. Kayak buku bisa berbaring, bisa berdiri. Genau. Jadi tergantung teman-teman juga naroknya gimana ya sama bendanya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, ini bisa dikerjain teman-teman. Ini ada di bawah, tinggal diubah aja jadi datif. Jadi teman-teman tinggal cari artikelnya aja. Tapi kalau ada yang mau bikin kalimat, bisa kayak tadi. Kalau dia mau bikin kalimat, genau, tinggal open mic sama chat aja juga boleh. On sampai jam, kalau tidak ada yang mau coba, aku tunggu aja deh. Tapi kalau nggak ada, biar kita lanjut. Ada latihan sebentar, biar ngebedain mana akusatif, mana datif. Seperti itu. Sambil ada yang mau ini, aku bentar ya siapin dulu ada soal.
Ini kayak biar teman-teman English em, biar juga kalimat gitu. Bentar ya, saya taruh dulu di ya soal ya, Oh, kalau dapur, Ralf, dapur dapur di Fusha. Rusia. di push aja ya. Ya, genau. Di push. Berarti das Fußrang in der Küche. Gitu. In der Küche, genau, betul. Ya, Ya, genau. danke. Ya, bitteschön. Oke, teman-teman di sini ada tiga apa nih? Tiga latihan sebentar ya aku. Nah, ada 3 nomor. Ini udah campuran, ada datif sama akusatif. Bisa diisi kira-kira dia akusatif order nominatif order datif. Diisi juga berarti di sini tugasnya cari artikelnya, dilihat verbennya, dilihat em, apa namanya konteksnya bagaimana, dilihat ada subjek atau tidak. Ya, jadi dia itu sebenarnya akusatif atau datif. Yang penting konteksnya ya, sebenarnya bisa juga selain stayen, liegen, hängen, tapi yang penting dia kayak menetap atau bergerak gitu ya pada intinya. Kalau akusatif berarti bergerak, ada subjek orangnya. Kalau misalnya kalau misalnya datif berarti itu kayak dia diam, berarti nggak ada subjeknya seperti itu. Atau bendanya itu jadi subjek. Oke, 3 nomor ini ada yang mau kerjakan bisa taruh di chat order open mic. Benar. Nanti mau kerjain teman-teman ini nomor 1 dulu. Baru ini isinya kira-kira apa? Ada yang mau kerjain teman-teman? Dari satu nomor aja. Misalnya di antara 3 ini. Dari yang nomor 1 deh. Ini teman-teman isinya apa nih? In bla 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 Schule. Di In die Schule. Bisa in die Schule. Kayak kenapa kamu hari ini tidak di sekolah di. Jadi menetap dia. Berarti bukan in die tapi in der. in there ya. Ya. Kayak kenapa kamu hari ini tidak di sekolah gitu. Oke, terus aku sakit dan aku harus tinggal di kasur. Aku tinggal di kasur, jadi nggak ada pergerakan. Berarti ini in
Artikelnya berarti Datif. das. Genau, kalau das berarti jadi apa? Das berarti jadi dem. 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 Genau, atau singkatin aja langsung im ya. Iya, im. Lalu yang nomor 2, hast du meine Brille gesehen? Apakah kamu melihat kacamataku? Ya, dia berbaring di atas meja tulis. Berarti ini apa nih? Berbaring di atas meja tulis. Datif. Datif. Ya, artikelnya der. Berarti berubah jadi kalau der, Dem. dem, Kalau der jadi den. dem. Kan dem, Datif den. Der, 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 der. Der, der der, der, jadi coba. dem. Genau. Lalu das Datif. Handy, lik, bla bla bla. Oh, Entschuldigung, kok ini nggak ada ininya. Sebentar. Ya, auf, bla 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 bla, Stuhl. Stuhl artikelnya der. Dilihat verbnya ini jadi apa perubahannya? Auf, berbaring di atas kursi. Dem. Dem ya, genau. Lalu, ich lege das Handy auf, bla 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 bla, nach Tisch. Jadinya apa tuh? Ada ich, lege. Verbenya lege. Berarti tadi kalau lege verbenya akusatif atau datif? Akusatif. Akusatif. Gitu. Nanti berubah jadi Tisch itu der, Entschuldigung. Nah, Tisch der. Den. Den, genau. Den. Ich Iya, lege akusatif das den. Handy Den. auf den Tisch. Oke. Ya. Yang mau ditanyain apa? Ini.